Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang wakaf sebagai instrumen investasi publik. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 10 yaitu Lailatul Maghfirah, Retno Sawiji Lestari, dan Vina Alfiatur Rohmah. Langsung saja, materi pertama akan saya sampaikan. Pengertian wakaf, menurut bahasa, wakaf itu berasal dari bahasa wakofa yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan menurut istilah syara, wakaf itu adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, wakaf sendiri dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana atau aset dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang, baik oleh individual ataupun oleh kelompok. Selanjutnya adalah landasan hukum wakaf. Landasan hukum wakaf sendiri ada dua, yaitu berasal dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran sendiri, yaitu surat Ali Imran ayat 92, Al-Baqarah ayat 261, Al-Baqarah ayat 267, Al-Hajj ayat 77, dan surat An-Nahl ayat 97. Sedangkan landasan hukum wakaf menurut hadis yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Nasai dan Turmuzi, dan hadis Ahmad dan Bukhari. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam makalah. Selanjutnya perkembangan konsep wakaf. Nah, perkembangan konsep wakaf sendiri pada masa Rasulullah itu pengelolaan wakaf itu masih sangat sederhana, sebatas mewakafkan tanah untuk dikelola dan diambil hasilnya, kemudian hasil tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Selanjutnya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid ini pengelolaan wakaf itu menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini terjadi pada masa abad ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Nah, pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid ini, wakaf ini sudah mencakup berbagai macam aset, seperti sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Dan pada masa sekarang ini, perkembangan wakaf juga sangat pesat, yaitu dengan diperbolehkannya wakaf tunai atau wakaf uang. Nah, dengan diperbolehkannya wakaf tunai atau wakaf uang ini, maka wakaf akan membuka peluang untuk aset wakaf dapat digunakan untuk berinvestasi. Untuk selanjutnya, wakaf dalam perspektif ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah wakaf dalam perspektif ekonomi. Saat ini muncul pemikiran mengenai menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan pendapatan dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan zakat secara produktif. Harta wakaf yang dikelola secara produktif akan menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan seperti membuka lapangan pekerjaan baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menjadi reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi pada masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang. Harta wakaf juga bisa menghasilkan suatu barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasilnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Investasi wakaf tunai dapat dilakukan untuk berbagai jenis investasi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah investasi jangka pendek, yaitu dalam bentuk mikrokredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro seperti skim KPKM atau kredit penugasan kecil dan mikro dari Bank Indonesia. Yang kedua adalah investasi jangka menengah, yaitu industri atau usaha kecil. Dalam hal ini, bank di Indonesia telah terbiasa dengan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP, dan KUK sesuai ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga adalah investasi jangka panjang,
yaitu untuk industri manufaktur, industri besar, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah wakaf sebagai instrumen investasi. Sebagai sarana investasi, wakaf sangat berguna dalam melancarkan fungsi-fungsi finansial intermediari, sehingga terjadi arus penyaluran dana yang lancar dari surplus unit kepada defisit unit dalam semua tingkat sosial. Dana wakaf dapat disalurkan untuk proyek-proyek investasi yang menguntungkan dengan tetap menjaga keutuhan hartanya. Untuk merealisasikan penyaluran dana wakaf sebagai investasi dapat dilakukan langkah-langkah strategis seperti adanya manajemen yang baik dan analisis yang matang terhadap risiko yang mungkin terjadi dan usaha-usaha lainnya. Wakaf juga memiliki keistimewaan, di mana harta wakaf terbebas dari beban zakat dan pajak. Yang selanjutnya adalah wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dana wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor real dan memperkuat fundamental perekonomian. Salah satu bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan produktif ke sektor real adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif ini seperti reksadana syariah yang dihimbau melalui sertifikat wakaf tunai untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat kecil dan menengah yang ingin membuka peluang usaha. Pemberian pembiayaan ini diharapkan untuk mampu menangani masalah kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan. Baik, materi selanjutnya mengenai peran bank syariah dalam pengembangan wakaf tunai. Nah, dalam perbankan syariah dapat membantu pengembangan wakaf terkhusus yaitu wakaf tunai. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai nazir karena fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Nah, salah satu bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan produktif ke sektor real adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif. Nah, kontrak investasi kolektif ini seperti reksadana syariah yang dihimpun melalui sertifikat wakaf tunai untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat kecil dan menengah yang ingin membuka peluang usaha. Kemudian pemberian pembiayaan ini diharapkan mampu untuk menangani masalah kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan. Untuk porsi bagi hasil fund manager setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan sebagai kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui atau tanpa wasiat memegang sertifikat wakaf tunai atau wakif. Selanjutnya mengenai keunggulan bank syariah dalam mengoptimalkan dana wakaf tunai, yaitu yang pertama ada jaringan kantor. Nah, relatif luasnya jaringan kantor perbankan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, ini merupakan keunggulan tersendiri dalam pengelolaan wakaf tunai. Kemudian yang kedua ada kemampuan sebagai fund manager, yang ketiga ada pengalaman, jaring informasi, dan peta distribusi, dan yang keempat ada citra positif. Dengan adanya ketiga di atas, maka diharapkan akan timbul citra positif pada gerakan wakaf tunai itu sendiri maupun pada perbankan syariah. Selanjutnya mengenai kendala dan tantangan dalam praktik. Pengelolaan dana wakaf memainkan peranan yang sangat signifikan. Untuk itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi para pengelolanya untuk bersikap profesional. Integritas amanah dan kepercayaan bagi pengelola wakaf juga menjadi perhatian serius mengingat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang ada saat ini. Jangan sampai rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pengelola lembaga-lembaga sosial mengecilkan potensi dana umat yang ada. Selain itu, terdapat juga masalah mengenai pemahaman umat terhadap wakaf. Walaupun Otoritas Hukum Islam di Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai dan boleh berwakaf pada waktu tertentu, tidak serta-merta disambut antusias oleh masyarakat. Umat Islam yang umumnya bermazhab Syafi'i masih belum bisa menerima mazhab tersebut. Mereka beranggapan bahwa keberadaan wakaf tunai tidak memberikan suatu perubahan yang nyata bagi kesejahteraan ekonomi umat. Mengingat sejarah wakaf di Indonesia yang banyak mengalami kegagalan, bagaimana tidak harta wakaf yang seharusnya dijaga keutuhannya oleh nazir justru mengalami sengketa di antara para pengelolanya, sehingga akhirnya harta tersebut tidak lagi menjadi harta wakaf. Jadi, konsistensi dalam hal pengelolaan dana wakaf menjadi tantangan tersendiri. Konsep wakaf diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Seperti itu. Terima kasih.